SM Store, amanah dalam muamalah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita saat ini masih berada di bulan Ramadan. Tidak terasa belum lama ini ya kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan Ramadan. Atau ya kita masih merasa beberapa hari yang lalu kita baru memasuki bulan Ramadan. Namun saat ini ya ternyata kita sudah hampir sampai finish di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan ini. Bagi yang selama ini kurang maksimal dalam mengerjakan amal ibadah atau masih lalai, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala pernah mengatakan, tuhsinu fima baqi yughfar laka ma madha. Engkau perbaiki apa yang tersisa, yang ada di depan kita diperbaiki, maka yughfar laka ma madha, maka niscaya akan diampuni apa yang sudah terjadi. Kalaupun kita di masa yang lalu atau sebelumnya masih berbuat maksiat, berbuat dosa, ketika kita memperbaiki untuk yang akan datang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun sebaliknya, wa in asa'ta fima baqi, jika engkau berbuat keburukan di sisa Ramadan ini, di sisa umur kita, maka ukhitta bima madha wa ma baqi, engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kau lakukan sebelumnya. Sebelumnya berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian di sisa-sisa ini juga masih berbuat maksiat, maka yang lampau masih akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan datang kalau masih digunakan untuk berbuat maksiat juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu bil khawatim, karena amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
saat ini di penghujung bulan Ramadan ini, ketika kebanyakan kaum muslimin ya sedang sibuk-sibuknya mudik, persiapan mudik, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Tadi saja saya ke sini sudah macetnya sudah luar biasa. Apalagi jalur ke Kenjeran Madura ke arah sini pun juga sudah mulai padat. Tidak seperti hari-hari biasanya. Nah, mereka sudah tersibukkan, entah sibuk mudik atau persiapan buka puasa. Kalau ikut kajian semuanya kayaknya enggak ya. Keluar habis asar semuanya mau kajian atau persiapan iktikaf ya. Sepertinya tidak. Ataupun kalau ada cuma 1-2 saja. Artinya sangat sedikit yang masih bisa memanfaatkan sisa-sisa di akhir Ramadan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya masih ada. Ya meskipun para ulama itu kebanyakan mengatakan kemungkinan terbesar biasanya 27, kemungkinan terbesar. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lainnya. Apalagi di Indonesia saja dulu awal Ramadannya beda. Sehingga tadi malam 28 atau 27 itu masih khilaf. Atau nanti malam itu malam 28 atau malam 29 masih ada kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya belum berakhir kesempatan tersebut. Sehingga hendaknya kita masih bisa memanfaatkan malam-malam ini atau hari-hari ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia dalam memasuki bulan Ramadan ini terbagi beberapa macam. Yang pertama, orang itu sudah ya biasa ibadah, rajin ibadah. Ketika di bulan Ramadan dia tetap rajin, bahkan ditambah. Artinya dia baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan ya rajin mengerjakan amal ibadah. Salat wajibnya selalu di masjid. Kadang masih puasa sunnah. Ini orang golongan yang pertama, artinya masih istiqomah dalam beribadah. Dan kelompok yang kedua, orang selama 11 bulan sebelum Ramadan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat pun masih sering bolong. Apalagi baca Al-Qur'an. Masih sebagai pajangan di rumah, di lemari-lemari. Ketika masuki bulan Ramadan, alhamdulillah rajin mengerjakan salat, rajin berpuasa, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi setelah bulan Ramadan kembali lagi seperti semula. Ini ya kalau dulu istilahnya tobatnya artis ya. Artinya kalau bulan Ramadan paling semangat. Tapi setelah bulan Ramadan ya sudah kembali lagi. Ada juga kelompok yang sebelumnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Ramadan benar-benar bertaubat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya dan memberikan dampak setelah bulan Ramadan juga. Setelah bulan Ramadan hidupnya menjadi lebih baik. Ini yang bisa mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Dan kelompok yang keempat, orang yang enggak kenal sama sekali dengan bulan Ramadan, menganggap bulan Ramadan ya sama seperti biasanya. Ya enggak sholat, enggak puasa, siang tetap makan, padahal muslim. Ini pun juga ada. Dan ini seburuk-buruk jenis manusia tadi, tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan sama sekali. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah
memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, bahkan sudah tinggal beberapa hari lagi saja, 2 atau 3 hari, 2 hari setengah, karena hari ini setengahnya nggak sampai. Insya Allah tinggal hari Sabtu sama Ahad saja. Maka seorang mukmin justru akan memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya justru akan merasakan amal yang sudah dilakukan itu belum apa-apa. Dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Ruwat rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa 'alaihimul ham ayuqbala minhum amla. Saya menjumpai para ulama terdahulu di 10 hari terakhir ini, justru mereka itu lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh. Tentu karena mengikuti tuntunan Nabi SAW yang lebih semangat dalam beribadah. Namun semakin bertambah amal ibadah mereka, waqa 'alaihimul ham, justru mereka gelisah, justru mereka khawatir. Kenapa amal ibadah mereka banyak tapi kok justru mereka khawatir? Ayuqbala minhum amla, mereka khawatir amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena justru yang merasakan kekhawatiran amal ibadahnya diterima adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada kesucian, ada kebersihan hatinya, sehingga khawatir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga mengatakan, orang semakin kenal Allah akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Semakin tahu, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semakin takut, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama juga demikian, semakin banyak amal ibadah mereka, mereka semakin takut apakah amal ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun terus memperbanyak amal ibadahnya dan tidak berhenti untuk menambah. Karena mereka pun juga tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita malah sebaliknya, merasa saya sudah khatam 5 juz atau 5 kali khatam atau 10 kali khatam, sehingga sudah cukup lah, itu tabungan saya sudah cukup banyak, sekarang tinggal nyantai-nyantainya saja. Bukan seperti ini sikap para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir orang yang futur seperti ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian itu seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Sudah usaha merangkai kerajinan misalkan dengan memintal benang-benang sehingga menjadi bentuk tas ataupun yang lainnya, tapi kemudian setelah itu dirusak, diuraikan lagi, padahal buatnya susah, maka usahanya ya akhirnya percuma, karena tidak bisa digunakan lagi. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah baik, sudah bagus, kita berusaha dari awal bulan Ramadan, di pertengahan, apalagi sudah tadi malam 27, gerimis-gerimis, tadi pagi cahaya matahari sudah menunjukkan itu Lailatul Qadar. Akhirnya pulang, akhirnya nyantai-nyantai, nggak membaca Al-Quran lagi,
Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, sehingga tidak dalam keadaan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus menjaga amal ibadah tadi. Karena memang menjaga itu terkadang lebih susah daripada memulai. Meskipun semuanya berawal dari mulainya. Kalau sudah mulai, tapi kadang untuk memulai gampang kalau ada temannya. Tapi untuk menjaga agar tetap istiqomah, itu yang susah bagi kita semuanya. Apalagi beramal ibadah, yaitu kewajiban kita sampai kapanpun, tidak hanya sampai malam 27 Ramadan saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, La yakunu li amalil mu'min ajal dunal maut. Amal seseorang itu tidak ada batas waktu kecuali kematian. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah al-maut, sampai meninggal dunia. Jadi kalau kita beribadah nggak ada batas waktunya, nggak ada istilahnya itu saya dulu pernah bertakwa, nggak ada. Saya dulu pernah hafal Al-Quran, sekarang tinggal nyantai-nyantainya, nggak ada. Saya dulu sudah khatam Al-Quran, sudah iktikaf, sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana nggak dapatkan? Saya iktikaf, tiap malam itu saya pasti mengerjakan qiyamul lail, pasti melean untuk baca Al-Quran. Masa nggak dapat Lailatul Qadar? Nggak mungkin. Itu sudah cukup bekal saya untuk 83 tahun ke depan misalkan. Ya nggak bisa. Ya memang kalaupun mendapatkan, kalau ternyata dapat nikahnya kecampuran riya, misalkan kecampuran pamer, tidak bisa. Sehingga kita tetap harus memperbanyak amal ibadah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar ketika para khatib sebelum memulai khutbah selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Apakah perintahnya berhenti sampai di sini? Tidak. Tapi Allah mengatakan wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kalau kita nanti meninggal dunia, usahakan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa merencanakan, nanti saya matinya insya Allah 10 tahun lagi, bertakwanya 9 tahun lagi aja, punya bekal 1 tahun. Ya kalau tahu jadwal matinya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita nggak tahu jadwal meninggal kita itu kapan. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Bisa jadi pulang kajian, bisa jadi pulang iktikaf, bisa jadi 1 tahun lagi, bisa jadi masih 50 tahun lagi. Kita nggak ada yang mengetahui. Karena kita tidak ada yang mengetahui kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti sejauh itu pula kita harus siap-siap dengan amal soleh kita. Harus tetap menjaga ketakwaan tadi agar tetap ada pada diri kita. Kapanpun itu juga, baik itu di bulan Ramadan ataupun setelah selesai di bulan Ramadan. Kan banyak teman-teman kita dulu iktikaf bareng, sholat jamaah bareng,
namun sekarang sudah tidak bisa menemani kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mungkin lebih muda dari kita, dulu sangat sehat, segar bugar, tidak seperti kita yang pernah sakit. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil begitu saja. Ya karena kita memang tidak ada yang mengetahui kapan ajal itu datang. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang, makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin tadi. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sehingga sebelum kematian itu datang, kita masih diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang paling panjang umurnya antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, karena sampai sekarang masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mewasiatkan kepadaku agar aku sholat. Sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Pasti berbeda dengan kita, tapi mengerjakan sholat. Ya kita tidak ada kewajiban untuk mengetahui bagaimana sholatnya, apalagi kewajiban untuk mentaatinya, mengikuti sholatnya Nabi Isa, tidak ada. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Isa juga sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nabi Isa bis sholati waz zakati madumtu hayya, selama aku masih hidup. Jadi selama masih hidup diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Dan ini pun juga yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sebelum datang ajal kepada beliau. Dalam keadaan sakit, mau sakaratul maut, Rasulullah SAW masih menasihati, masih mewasiati para sahabatnya, atau wasiat untuk kaum muslimin secara umum, yaitu untuk mengerjakan sholat. As-sholah, as-sholah, itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita pun juga harus menjaga ibadah ini, sholat ini, dalam keadaan apapun. Kalau tadi Nabi Isa madum tuhaya, selama aku masih hidup, begitu pula dengan kita. Selama kita masih hidup, selama otak kita masih berjalan, selama masih bisa berpikir otak kita, maka tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Meskipun seluruh anggota tubuh kita nggak bisa digerakkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan stroke, tapi otak kita masih bisa berpikir, masih bisa mengingat, mulut masih bisa digerakkan, meskipun tidak bisa mengeluarkan suara, tetap wajib bagi kita semuanya untuk mengerjakan sholat. Nggak ada uzur selama masih punya akal tadi. Apalagi kalau yang masih sehat, enggak ada uzur lagi untuk meninggalkan sholat. Karena masih banyak kaum muslimin setelah selesai bulan Ramadan maka meninggalkan sholat. Bahkan di antara amal ibadah yang pertama kali dilalaikan oleh kaum muslimin di tanggal 1 Syawal itu adalah sholat. Coba lihat kalau waktunya sholat duhur, sholat asar, apalagi kalau sudah kunjung-kunjung ya, alasan silaturahim atau silaturahmi, mereka masih di jalan. Di antara amal ibadah yang pertama kali dilalaikan itu adalah sholatnya. Padahal kita masih diperintahkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Maka dari itu para ulama ada yang mengatakan kun robbaniyan walatakun ramadhaniyan. Jadilah kalian itu robbani, generasi robbani yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi generasi ramadhani, cuma ingat Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan saja. Ya memang kadang kalau dalam kondisi seperti ini ya, kalau tahu orang itu dulu suka berbuat maksiat di bulan Ramadan tiba-tiba taat, ya kita nggak boleh mencela. Ramadan saja
taatnya, dulu kemana aja. Ya kita nggak boleh mengatakan demikian. Justru menjadikan dia itu futur, malah nggak jadi ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi ketika kalau memang sudah ada prakteknya, ya dinasihati. Kalau sudah berlalu di bulan Ramadan, kok kembali lagi kepada maksiat, ya diingatkan loh. Taat kok sekarang bulan Ramadan saja, sekarang kenapa tidak taat? Takut kepada Allah kok di bulan Ramadan saja, sekarang kok tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga itu dinasihati. Karena para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita di bulan Ramadan pun hendaknya yang menjadi fokus kita dalam beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar kita memperbanyak amal ibadah. Ya memang bagus kita memperbanyak baca Al-Quran, berapa kali khatam, kita memperbanyak qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah yang harus kita perhatikan, apakah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian itu lebih memperhatikan diterimanya amal daripada memperbanyak amal itu sendiri. Jadi ya kita memang sebenarnya dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus perhatian bagaimana agar amal ibadah kita itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tasma'u liqaulil haqqi azza wa jal. Tidakkah kalian mendengar atau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Jadi amal ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah amal ibadahnya orang yang bertakwa kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan beramal, bulan panen pahala, yang akan diterima adalah orang yang bertakwa saja. Karena itu di antara hikmah disyariatkan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa inilah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping karena iman, karena takwa, juga harus karena kecocokannya, kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sudah iktikaf, kita sudah sedekah, tapi langsung diupload, alhamdulillah bisa sholat malam dengan khusyuk. Antum semua bagaimana? Sholatnya khusyuk apa tidak? Ini sama saja. Alhamdulillah sudah sedekah hari ini, akhirnya gembira juga saya karena bisa menggembirakan orang lain. Tidak usah dipamer-pamerkan. Justru pamer itulah yang akan menjadikan amal ibadah kita tadi semuanya hangus, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa jadi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kan boleh sedekah dinampakkan? Ya memang boleh sih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila engkau itu menampakkan sedekah, yaitu ya boleh, baik. Apalagi kalau tujuannya agar orang lain itu bisa meniru, bisa terbetik hatinya juga ikut sedekah, tidak masalah. Tapi kalau disembunyikan sehingga langsung diberikan kepada orang-orang miskin, maka itu jauh lebih baik. Maka ketika kita dalam beribadah, khususnya dalam masalah sedekah, dalam masalah
dokumentasi ya. Kalau itu ibadah kita, sedekah kita pribadi, maka seminim mungkin jangan di-upload, jangan didokumentasi, enggak usah dilaporkan. Tapi kalau kita membawa amanah orang lain, karena ini ya memang sebagai bukti dokumentasi kita sudah menyalurkan, atau agar orang lain juga ikut menyalurkan donasinya, maka ya semoga itu tidak masalah dengan tetap menjaga hati kita. Tapi kalau itu amal pribadi, jangan sekali-kali, kalau bisa jangan dipamerkan, diupload, meskipun niatnya untuk untuk orang lain. Ataupun kalaupun terpaksa karena ini benar orang miskin, belum ada yang tahu, nggak usah ditunjukkan kalau itu sedekah kita. Artinya itu untuk menjaga niat kita biar agar benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi sebagaimana wasiat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hendaknya pun ketika kita beribadah juga fokus pada diterimanya amal ibadah kita. Bahkan dulu para salaf setelah selesai Ramadan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 ashhur an yataqabbala minhum. Mereka berdoa selama 6 bulan agar amal ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama itu pula mereka masih khawatir amal ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, sehingga ya pertanyaan yang besar bagi kita semuanya, setiap kali kita beribadah kepada Allah, sudahkah kita berusaha agar amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan 2 syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dengan ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ahli tauhid, orang yang sudah kenal ngaji sunnah, dari sisi mengikuti sunnahnya Nabi SAW itu sudah benar. Tapi dari sisi ikhlas, itu yang paling sering mengganggu kita. Kalau kita berbicara manusia pada umumnya, apalagi ahli bid'ah dan yang lainnya, yang memang dipertanyakan ikhlasnya, yang kedua mutabaahnya. Tapi kalau bagi orang yang ngaji, yang paling berat bagi kita justru yang pertama, ikhlasnya tadi. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Satu hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya, pamer. Jadi Nabi SAW secara umum tidak takut yang menimpa para sahabat, karena ini konteksnya adalah berbicara dengan para sahabat, para ahli tauhid, sehingga Rasulullah SAW tidak begitu khawatir karena akidah mereka sudah kuat. Yang paling ditakutkan menimpa sahabatnya bukan syirik besar, meskipun syirik besar itu jauh lebih besar dosanya daripada syirik kecil. Tapi yang justru yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah syirik kecil. Bukan maksudnya adalah Nabi SAW menggampangkan syirik besar, tidak. Karena umumnya para sahabat itu sudah tahu mana syirik besar, mana yang haram, mana yang boleh. Secara umum sudah tahu. Justru yang ditakutkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabatnya, terhadap umatnya adalah yang samar-samar ini, yaitu riya tadi, pamer tadi, pengen dibanggakan. Oh, kita yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu yang justru kita khawatirkan pada diri kita. Sikap ujub yang ada pada diri kita itu yang harus kita khawatirkan pada diri kita. Tapi kalau sholat antum, insya Allah sudah nggak diragukan lagi, sudah sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sedekah sudah pasti sama dengan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masalah urusan hati, ini yang paling besar mengganggu kita semuanya. Itu yang harus kita jaga terus, yang harus kita perhatikan. Sudah benar gak amal itu kita? Sudah ikhlas belum amal ibadah kita semuanya?
Dan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang ditakutkan juga oleh para salaf, mereka tadi tidak diterima amal ibadah mereka. Mereka sangat khawatir. Namun ketika mereka itu merasakan kekhawatiran, itu justru yang lebih baik. Kalau orang merasa diterima, itu terlalu pede tadi, terlalu ujub. Tapi ketika muncul pada perasaan kita bahwasanya amal kita masih bisa diterima atau tidak, itu sebenarnya justru ada alamatul khair, yaitu tanda kebaikan. Karena kalau kita merasa amal kita itu masih belum diterima, kita justru akan memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita sudah merasa pede diterima, ya tadi kita tidak akan memperbaiki amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka miliki, artinya mereka justru orang bersedekah. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka takut kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang takut kepada Allah ini siapa? Alladzi yasriqu wa yasni wa yasrabul khamra. Apakah orang yang takut kepada Allah ini adalah orang yang suka mencuri, suka berbuat zina, suka minum minuman keras? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Bukan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Mereka semuanya itu takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat berikutnya 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Mereka selalu ingin yang pertama dalam kebaikan. Inilah orang-orang yang justru takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa orang-orang yang tidak sholat, berbuat maksiat kok enggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena hati mereka sudah saking kotornya. Hati mereka sudah benar-benar kaku, benar-benar terkunci, sehingga maksiat pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sudah sesat, disesatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya orang yang berbuat maksiat, apalagi tahu itu maksiat, malah justru mungkin menikmati, berbangga, bahkan ngajak orang lain berbuat maksiat, enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang hatinya sudah kotor, saking kotornya, saking hitamnya, sehingga mereka pun bertambah berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala pun juga akan bertambah memberikan azabnya. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah tadi, orang yang mengerjakan salat, mengerjakan puasa, justru hatinya akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fadalah Ibnu Ubaid rahimahullahu taala, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habbati khardal,
ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu amal ibadahku yang sangat kecil, ya, biasanya diungkapkan sekecil biji sawi, sebiji atom, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini saking berharapnya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Sehingga sangat berharap. Jadi satu amal kalau tahu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu amalan saja itu lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau yang diterima ya banyak? Ya karena memang tadi kita nggak tahu amal ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara alamah atau tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amal ibadah tadi menghasilkan ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila amal ibadah kita tidak diterima, akan menjadikan kita kembali ke puluh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan perbuatan buruk adalah mengerjakan perbuatan buruk yang semisalnya. Jadi amal ibadah atau amalan apa saja, kebaikan atau keburukan, itu akan terus dilakukan. Kalau amalan kebaikan dia ikhlas, dia diterima, akan menghasilkan amal kebaikan yang lain. Kalau seseorang melakukan amal keburukan, dan tentu kalau dia tidak segera bertobat, justru juga akan menghasilkan amalan keburukan yang lainnya. Orang minum minuman keras sekali, wah ternyata awalnya nggak mabuk, ternyata enak, akhirnya ketagihan. Begitu pula dengan orang yang merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan ketenangan, kenyamanan setelah membaca Al-Quran, maka akan menjadikan dia suka baca Al-Quran lagi. Karena amalan tadi akan menyeret kepada amalan yang semisalnya. Karena thawabul hasanatil hasanatu ba'daha, balasan perbuatan baik adalah mengerjakan perbuatan baik yang semisalnya. Sebagaimana tadi thawabus sayyi'atu mithluha, balasan dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang semisalnya. Sehingga ini diantara barometer amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak, nanti kita lihat di bulan Syawal. Kita masih rajin mengerjakan amal ibadah apa tidak? Tentu ya lebih khususnya yang wajib ya. Karena kalau dikatakan harus sama persis, ya tidak mungkin juga. Setiap malam kita sering salat malam, kemudian nanti harus gitu juga, ya mungkin akan ya tidak bisa terjadi juga. Namun setidaknya amalan-amalan yang wajib, apakah kita tetap menjaga apa tidak? Kayak membaca Al-Quran, ya memang tidak bisa dibandingkan juga. Di bulan Ramadan ini kita bisa khatam 1 kali atau 5 kali, kemudian nanti di bulan Syawal juga harus 5 kali, ya itu mungkin memang agak berat. Tapi setidaknya apakah kita masih berusaha untuk baca Al-Quran atau tidak? Tapi kalau tadi yang sebaliknya, di sini sudah rajin mengerjakan sholat, ketika Syawal nggak pernah sholat jamaah lagi, nggak pernah ikut taklim lagi, bahkan sholat pun kadang ada yang ditinggalkan. Ya berarti itu diantara alamah atau tanda amal ibadahnya tadi tidak diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan dalam rangka menvonis ya. Jadi itu di antara tanda saja sebagaimana yang kita fahami dari ayat tadi. Itu tanda orang yang tadi tidak diterima amal ibadahnya. Sehingga ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka yang seharusnya terjadi pada diri kita adalah kita harus bisa menjadi lebih baik dalam masalah ibadahnya, dalam masalah pakaiannya. Sudah biasa pakai pakaian, ya istilah kita pakaian muslim, misalkan pakaian koko dan lain sebagainya. Yang perempuan sudah membiasakan menutup auratnya di bulan Ramadan, maka setelah di bulan Ramadan juga harus tetap menutup auratnya. Atau sudah lebar, maka dipertahankan pakaiannya, hijabnya. Karena kita di antara tanda diterima amal ibadah ya kita akan menjadi semakin baik setelah di bulan Ramadan. Bukan hanya penampilan ya amal ibadah, tutur kata kita, apakah lisan kita masih bisa dijaga setelah selesai bulan Ramadan atau tidak, atau cuma di bulan Ramadan saja kita menjaganya. Maka kita harus bisa menjadi yang lebih baik ketika selesai di bulan Ramadan. Maka dari itu para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita semuanya untuk senantiasa istiqomah setelah selesai bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu meskipun sedikit. Maka kita di bulan Ramadan ini sudah banyak membiasakan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya ya qiyamul lail, sedekah, baca Al-Qur'an, itu tetap kita pertahankan. Meskipun ya jangan ketika Syawal tetap pengen sehari 1 juz, besoknya lagi nggak baca lagi akhirnya. Ya minimal kita setidaknya setiap hari ada waktu untuk baca Al-Quran. Begitu pula dengan sholat malam. Kalau di bulan Ramadan kita ketinggalan sholat tarawih sekali saja, sehari saja, menyesalnya minta ampun. Padahal itu sunnah itu. Padahal ninggalkan pun nggak dosa sebenarnya. Tapi kita terjadi penyesalan. Maka tetap kita berusaha untuk menjaganya. Minimal witirnya, kalau masih agak berat. Jadi minimal witirnya sedikit-sedikit, tapi itu dijaga. Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum dengan mata, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Karena si fulan itu dulu rajin sholat malam, tapi sekarang ditinggalkan. Jadi jangan pernah terkenal prestasi yang lama. Masya Allah dulu rajin pergi ke masjid, sekarang belas nggak ketok. Dulu rajin ikut kajian, bahkan dia itu dulu yang ngajak saya ikut kajian. Tapi sekarang sejak dia kerja di mana, atau sejak dia itu nikah, kok nggak pernah kelihatan lagi di masjid ikut kajian. Alasannya sibuk lah, alasannya kerja lah, alasannya nemeni istri lah. Ya berarti itu pernah rajinnya dulu. Padahal yang dituntut adalah kita istiqomah tadi untuk menjaga amal ibadah kita semuanya. Jadi jangan sampai kita terkenalnya itu dulu, sedangkan sekarang justru malah tidak terkenal dengan ibadah. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah pernah mendatangi Aisyah, dan di sampingnya Aisyah itu ada seorang wanita
Lalu Nabi SAW bertanya, man hadhihi, siapa si fulanah ini? Maka Aisyah mengatakan, fulanah, tanpa menyebut nama, tapi menyebutkan sifatnya, tadhkuru min salatiha. Karena Aisyah menceritakan, oh ini si fulanah, dia itu terkenal dulu rajin sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mah alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Mah itu ya ungkapan apa namanya ya? Ya artinya jangan, artinya kayak tidak suka menyebut orang tadi yang rajin sholat. Sebenarnya bukan rajin sholatnya itu yang dicela oleh Nabi SAW, tapi wanita tadi ketika rajin sholat sampai takalluf, sampai membebani dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bima tutiqun, wajib bagi kamu itu untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuanmu. Fa wallahi la yamalullah hatta tamallu, demi Allah, Allah itu tidak akan bosan untuk menerima amalmu hingga engkau sendiri yang merasa bosan. Artinya ketika kita sedang semangat-semangatnya, baru dapat motivasi dari ustadz, baru dapat motivasi dengan membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi, langsung mengerjakan amal tersebut sampai totalitas, sampai lupa yang lainnya, sampai akhirnya kita sendiri yang bosan. Nah, sehingga kita harus bisa mengatur waktu kita agar ibadah kita meskipun sedikit tapi rutin, itu yang lebih baik. Karena pada hakikatnya surga itu ya diberikan kepada orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dulu pernah rajin, bukan dulu pernah jadi orang yang bertakwa, tapi bagaimana agar dia itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Maka apa yang terjadi kalau orang tersebut beriman kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya, akan menaungi orang yang istiqomah tadi. Alla takhafu wa la tahzanu, lalu membisikkan, mengajarkan kepada orang yang istiqomah tadi, alla takhafu, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Ini para ahli tafsir, para ulama pun juga berselisih pendapat kapan turunnya malaikat ini. Ada yang mengatakan malaikat ini turunnya ketika seorang sakaratul maut atau sebelum meninggal dunia. Ada yang mengatakan malaikat ini turun ketika ya sudah meninggal dunia di kuburan, sehingga menghibur orang-orang yang bertakwa dan istiqomah tadi. Itu sebelum adanya nikmat kubur ataupun azab kubur, sebelum datangnya dua malaikat yang akan menanyainya. Sehingga para malaikat tadi mengatakan, Allah takhafu, kamu jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dengan apa yang akan kau hadapi di hari kiamat nanti, yang akan kau hadapi di alam kubur. Apakah akan mendapatkan siksa kubur ataupun nikmat kubur? Tapi karena engkau orang yang istiqomah, ini dihibur, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, yaitu nikmat kubur. Karena kalau sudah mendapatkan nikmat kubur akan dimudahkan nanti sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafu, dan janganlah sedih. Dan janganlah sedih dengan apa yang kau sudah tinggalkan di dunia. Artinya enggak usah sedih dulu sudah beramal atau belum. Karena engkau sudah istiqomah mengerjakan amal ibadah, maka engkau juga pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah, senanglah dengan apa yang sudah dijanjikan kepada engkau, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar pernah mengerjakan amal ibadah tadi. Banyak Nabi SAW juga ketika ditanya oleh sahabat Sofyan radhiyallahu anhu Ats-Tsaqafi, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Kulli fil Islami qaulan la as'alu ahadan ba'dak." Katakanlah kepadaku suatu ucapan, suatu kalimat di dalam agama Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau. Ini seolah-olah nasihat yang sangat penting, yang mungkin sangat besar, sangat panjang. Namun Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat ringkas. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah istiqomah. Kalau sudah mengerjakan amal soleh, istiqomah. Dan ini juga kunci bagi siapa saja yang baru berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mengenal kajian, mengenal taklim. Kuncinya adalah istiqomah. Ketika sudah tahu tempat kajian, ya harus istiqomah mendatangi kajian, istiqomah mempelajari Al-Quran. Bukan hanya sekali dua kali. Memang awalnya bosan, tapi kalau berusaha dijaga, bersabar sebentar dan menjaga keistiqomahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaganya terus sampai dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang bisa membantu kita untuk istiqomah setelah di bulan Ramadan adalah dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah setelah selesai mengerjakan ibadah yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling utama adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Sehingga yang kita harapkan dari Allah adalah kita mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaku cinta pada Allah, ya semua orang ngaku. Orang yang berbuat maksiat pun kadang masih ngaku cinta Allah. Tapi yang paling penting adalah kita mendapatkan pengakuan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, diantaranya adalah dengan mengerjakan ibadah sunnah tadi. Dan kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Maka kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran bagi dirinya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan bagi dirinya yang mana dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku pun juga akan menjadi tangan bagi dirinya yang dia mengambil sesuatu dengannya, memegang sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha.
aku pun juga akan menjadi kaki bagi dirinya yang dia berjalan dengannya. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku maka aku pasti akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia memohon pertolongan kepadaku maka aku pasti akan menolongnya. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah rutin berusaha merutinkan ibadah sunnah tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita, sehingga tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah menjaga mata kita, berarti mata kita akan terjaga dari perbuatan yang haram, dari penglihatan yang haram. Pas melihat sesuatu yang diharamkan, ketika Allah menjaga, pasti kita akan memalingkan mata kita. Ketika telinga kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu musik, ghibah dan lain sebagainya, maka telinga kita akan menolaknya, pengen segera pergi dari tempat tersebut. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kita, maka kita dijauhkan dari berbuat maksiat, artinya kita akan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Ramadan, puasa selama 1 bulan penuh, masih ada syariat puasa Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal. Qasiyamud dahr. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal ibadah ini pun disyariatkan untuk menjaga keistiqomahan kita, agar kita masih terbiasa mengerjakan amal ibadah ini. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini dan juga setelah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.